Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita ketemu lagi di Impa Minggu ini, walaupun masih di rumah aja, nggak apa-apa, kita tetap semangat, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu hadir bersama-sama dengan kita. Adik-adik, sebelum Impa, jangan lupa untuk siapin alat-alat ibadahnya, Alkitabnya, KC, kalau ada KC, dan juga uang persembahan juga. Dan sebelum ibadah, jangan lupa saat teduh ya. Adik-adik, sebelum kita ibadah, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan sehingga kami bisa bangun di pagi hari ini Tuhan. Hari ini kami mempersiapkan diri hati kami untuk Impa Tuhan, sertai Impa kami agar berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhirnya, walaupun ibadah kami di rumah aja Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kami undang bangkit berdiri. Kita akan nyanyi dari KC 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. 1, 2, 3. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah adik-adik, sekarang boleh diambil Alkitabnya. Kita akan membaca Mazmur Tuhan yang terambil dari Mazmur 108 ayatnya yang pertama sampai 6. Mazmur 108 ayatnya yang pertama sampai 6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Tadi Alkitabnya boleh disimpan lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 19, KC 19, Yang Maha Kasih. 1, 2, 3. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Siapa hari ini bangunnya lebih awal dan sudah berdoa? Semuanya kan ya? Siapa yang sudah sarapan? Udah semua juga? Bagus. Siapa yang sudah mandi wangi, pakaiannya rapi, siap ikut ibadah Impa hari ini? Semuanya juga? Wah hebat, anak-anak bunda semuanya hebat. Hari ini kita mulai ibadah kita, mau mendengarkan firman Tuhan yang hendak kita dengarkan hari ini. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Siapa coba yang tahu nats yang harus kita baca hari ini? Ada yang tahu? Yang rajin bertanya sama mama papa pasti tahu ayatnya hari ini. Baiklah adik-adik, anak-anak bunda yang manis, sekarang kita mau membaca Alkitab. Coba dibuka Alkitabnya, bunda sebutkan ayatnya, adik-adik buka ya sayang ya. Nats kita hari ini Yehezkiel 36, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kalian buka ya. Sudah semuanya? Sudah buka ya? Nah, sebelum kita mulai membaca,
Seperti biasa, kita harus berdoa dulu, mohon pimpinan Roh Kudus, mohon Tuhan mampukan kita mengerti apa kehendak Tuhan melalui firman ini. Lipat tangan adik-adik semua, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, Bapa yang luar biasa memelihara kami. Terima kasih Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kami pagi ini. Pimpin kami Tuhan, mampukan kami mengerti apa yang Tuhan mau melalui firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah kami berdoa, dengarkanlah kami. Amin. Firman kita adik-adik, tadi sudah Bunda sebutkan ayat berapa? Apa judulnya? Ada yang tahu? Siapa yang kitab mana yang mau kita baca? Iya benar. Kitab Yehezkiel 36 ayat 1 yang pertama. Adik-adik baca di sana, baca di rumah. Bunda juga akan baca dari sini. Ya, kita sama-sama membaca. Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7 begini bunyinya. Pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa. Dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit dan kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa, sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku ini dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah firman Tuhan adik-adik yang kita dengarkan hari ini. Kiranya Tuhan akan memampukan kita mengerti apa kehendak Tuhan melalui firman ini. Nah, adik-adik boleh letakkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan bagaimana Bunda menjelaskan isi Alkitab ini kepada adik-adik semua. Adik-adik duduk yang manis ya. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan nats Alkitab. Kita sudah sama-sama membaca apa isinya. Ada adik-adik yang tahu siapa itu Yehezkiel? Ada yang tahu? Nah, Bunda mau cerita. Yehezkiel itu adalah seorang nabi. Siapa yang tahu nabi? Nabi itu adalah utusan Tuhan, utusan Allah. Utusan yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan agar orang Israel, bangsa Israel mengerti apa yang Tuhan mau. Itulah seorang nabi, Nabi Yehezkiel. Jadi Yehezkiel itu adalah seorang nabi yang hidup di zaman ketika bangsa Israel mengalami pembuangan ke negeri Babel. Jadi hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang kehidupan bangsa Israel di masa pembuangan di Babel. Pada waktu itu, bangsa Israel itu hidup menderita di bawah keadaan yang sangat menderita akibat pembuangan. Ada yang tahu menderita seperti apa? Menderita itu susah. Susah makan, susah tidur,
susah dapat baju baru, susah dapat mainan. Waktu itu nggak ada semuanya seperti itu. Hal-hal yang sangat susah sekali. Tetapi Tuhan mengingatkan bangsa Israel melalui Nabi Yehezkiel agar bangsa Israel mau mengingat kembali, mau sadar kembali, supaya mereka mengerti bahwa mereka dalam keadaan susah dalam pembuangan, tapi mereka punya Tuhan yang luar biasa yang akan selalu menjaga mereka, akan menyelamatkan kehidupan mereka. Nah, itulah yang Yehezkiel sampaikan kepada bangsa Israel dalam nats itu. Tapi sekarang adik-adik tahu nggak sekarang kita lagi mengalami apa? Ada yang tahu? Siapa yang pernah dengar corona? Pasti semua adik-adik tahu kan? Pernah dengar kan? Kenapa itu corona? Pasti adik-adik juga tahu. Di TV banyak cerita soal corona. Banyak yang melihat, aduh ada yang sakit karena corona. Aduh lihat dokter pakaiannya kok kayak pakaian astronot semua berbungkus. Aduh di mana-mana orang-orang pakai masker. Aduh di mana-mana orang-orang nggak boleh ketemu kumpul-kumpul. Aduh di mana-mana orang-orang harus tutup mulut. Itu semua karena corona kan ya, sayangnya adik-adik ya. Nah, kondisi seperti ini adik-adik suka nggak? Pasti nggak ada yang suka. Karena apa? Nggak bisa ketemu teman, nggak bisa main ke taman, nggak bisa pergi jalan-jalan ke mall, nggak bisa ke pantai yang biasanya main di pantai, main pasir. Biasanya juga suka main ke mall, main apa ya, main prosotan, main mandi bola. Sekarang nggak bisa. Adik-adik nggak bisa kan ya? Susah ya. Boro-boro mau pergi ke mall, mallnya tutup. Bener nggak? Iya kan? Nggak bisa ke mall. Sedih nggak? Aduh, sedih banget. Terus apa lagi ya kondisi sekarang yang paling nggak enak? Nah, siapa yang udah sekolah? Adik-adik udah banyak yang sekolah kan? Nggak bisa ke sekolah, hanya di rumah aja. Kangen sama temen, nggak bisa. Mau ketemu sama guru yang biasanya miss-nya bilang, selamat pagi, Sherin. Selamat pagi anak manis, langsung hak peluk. Sekarang nggak bisa. Seperti Ella ketemu sama miss-nya, selamat pagi miss, Ella kangen peluk miss-nya. Nggak bisa. Semua sekarang harus di rumah aja. Makan nggak boleh sembarangan. Minum harus rajin-rajin minum air hangat. Sebentar-sebentar cuci tangan yang bersih. Sedih ya adik-adik ya. Nah, dulu bangsa Israel seperti itu juga pada waktu masa pembuangan di Babel. Nah sekarang kita mengalami masa pembuangan di Babel seperti ini. Karena corona kita jadi susah. Yang lebih susah lagi, yang biasanya bapak ibunya kerja, sudah nggak bisa kerja. Kasihan ya. Tadinya adik-adik yang bisa beli mainan, sebentar-sebentar beli mainan. Papa aku main mainan ini. Papa ngasih. Terus sebentar ngomong ke mama, jalan-jalan ke mall ya. Sekarang nggak boleh ke mall. Karena apa? Selain mallnya ditutup, duit mamanya, papanya juga nggak ada. Jadi menyedihkan ya, sedih banget ya. Aduh, sedih banget. Kasihan ya. Nah, tapi walau kondisi begitu, adik-adik nggak boleh susah. Adik-adik harus semangat. Adik-adik nggak boleh malah menjadi makin sedih. Karena apa nggak boleh sedih? Nanti sakit. Adik-adik harus belajar berdoa, minta kepada Tuhan. Supaya Tuhan menguatkan adik-adik, menguatkan mama papa, menguatkan saudara. Biar bisa tetap semangat. Adik-adik, kalian tahu ya, ketika adik-adik merasa sedih, pasti mengadu kepada mama papa, kepada kakak, kepada opa oma. Nah, kondisi sekarang, walaupun kita susah, semuanya kita harus mengadu kepada Tuhan. Tuhan minta kita supaya mengadu kepada Tuhan, mohon bantuan Tuhan agar kita dimampukan, agar kita bisa melewati hari-hari yang gak enak sekarang ini. Paham ya adik-adik ya? Pokoknya
kita harus andalkan Tuhan. Apapun kondisi kita, ketika kita merasa sakit, ketika kita merasa nggak enak, ketika merasa terkungkung atau tidak bisa bebas, kita nggak boleh marah. Kita harus tetap bersyukur, tetap berharap kepada kasih Tuhan. Karena apa? Tuhan selalu bilang, Tuhan itu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi adik-adik nggak usah khawatir ketika badai corona ada, ketika banyak penyakit datang menerpa. Tuhan tidak pernah membiarkan kita semua, adik-adik semua menjadi susah. Yang penting adik-adik selalu rajin berdoa, selalu rajin meminta kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati kehidupan kita semuanya. Tetap semangat adik-adik, badai pasti berlalu dan kita bisa kumpul kembali ibadah di gereja. Semua rindukan kumpul IMPA? Bunda aja kangen. Adik-adik kangen? Pasti kangen ya. Udah lama gak ketemu teman. Nah, tugas kita, adik-adik semuanya harus tetap semangat, benar. Harus rajin berdoa. Harus rajin apa lagi? Saling menguatkan. Saling menguatkan seperti apa? Nah, adik-adik perlu ngomong sama mama nih di rumah. Mama, jangan sedih. Kata Tuhan, Tuhan itu baik. Adik-adik harus mau ngomong gitu sama mamanya. Kalau lihat papanya lagi sedih, termenung aja. Di rumah nggak bisa ngapa-ngapain. Kasian deh. Karena kepikiran nggak bisa kerja, nggak bisa dapat duit. Adik-adik harus bilang, Papa jangan sedih. Tuhan itu ada. Nah, harus bisa ya, ingatkan ya. Nah, adik-adik kalau bisa, bilang juga nih sama kakak-kakaknya, Yesus sayang padaku. Nah, itu paling bagus. Ajak kakak-kakaknya bernyanyi, adik-adiknya bernyanyi, memuji Tuhan. Karena apa? Dengan memuji Tuhan, kesedihan kita bisa terlupakan. Dan kita memuji Tuhan. Tuhan senang dipuji. Dan Tuhan akan memberikan berkatnya buat kita semua. Nah, adik-adik sudah mengerti? Sudah bisa tahu apa yang Tuhan mau dari kita melalui firman Tuhan hari ini? Ada yang sudah bisa memahaminya? Pasti bisa ya, anak-anak Bunda kan pintar semua ya. Nah, tugasnya kalian di rumah, seperti yang Bunda tadi kasih tahu, harus rajin mengajak kakak, adik, papa, mama berdoa, mohon pertolongan dari Tuhan. Kemudian adik-adik juga harus tetap ceria, tetap bergembira. Kalau mama papanya sedih, bawaannya pingin di kamar aja malah ngantuk, ajak mama papanya tertawa gembira. Kalau kakak-kakaknya ngurung diri, kalian dicuekin sendiri di luar, ajak kakaknya bermain gembira. Dan jangan lupa tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini. Semoga penjelasan yang Bunda kasih adik-adik semuanya bisa mengerti ya sayang ya. Nah, sampai di sini firman Tuhan. Kita akan memasuki doa syafaat yang akan kita lakukan sebentar lagi. Adik-adik duduk manis, kita persiapan untuk doa syafaat. Nah, adik-adik sekarang lipat tangannya. Kita mau berdoa syafaat. Kita mau mendoakan negara kita, pemimpin-pemimpin negara kita, gereja kita, lingkungan kita tinggal, lingkungan kita berada, dan juga keluarga kita sendiri ya. Dan juga teman-teman, saudara-saudara yang kita sayangi. Mari lipat tangannya, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan, karena kami tahu segala yang bisa kami nikmati hingga saat ini adalah semua karena kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang ke hadirat Tuhan untuk berdoa, untuk minta pengasihan-Mu kepada kami ya Tuhan. Tuhan, keadaan kami sekarang sangat-sangat di luar pemikiran, di luar rencana kami dalam keadaan yang tidak baik, tetapi kami tahu ini semua bukan kami saja yang mengalaminya. Tuhan, kami mohon supaya Engkau kuatkan kami
supaya Engkau mampukan kami menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk negara kami tercinta ini, agar kiranya negara kami ini selalu dalam keadaan aman, penuh dengan orang-orang yang selalu bersyukur walaupun di dalam keadaan yang terhimpit. Kami berdoa secara khusus untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Kiranya Tuhan memampukan mereka memberikan kebijakan-kebijakan agar di dalam setiap mengambil keputusan bisa membuat kami seluruh rakyat negara ini mendengarkan dan melakukannya dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa khusus untuk gerejamu. Kiranya Tuhan pakai gereja ini, Tuhan berkati agar menjadi tempat kami mengenal pribadi Tuhan dengan lebih baik lagi, dan kami bisa bertumbuh dengan iman kami, dan gereja ini bisa menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan kami dalam bermasyarakat. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga dan lingkungan kami. Dimanapun kami berada, kiranya jadikan kami menjadi contoh orang-orang yang kudus, orang-orang yang saleh, orang-orang yang mengenal Tuhan dengan baik melalui tutur kata kami, melalui perbuatan kami, supaya kami tidak sia-sia ya Tuhan menjadi anak-anak Tuhan seperti yang kami selalu cita-citakan. Kami bangga dan kami rindu menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan kami menjadi anak-anak yang baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk orang tua kami, dan untuk siapapun yang kami sayangi ya Bapa. Kiranya Engkau menjauhkan semuanya dari segala macam bentuk penyakit, segala macam penderitaan. Tetapi berikan kami rasa bahagia, rasa syukur ya Tuhan di tengah segala kesedihan kami. Jika ada yang sakit, Engkau pulihkan ya Tuhan. Jika ada yang dalam kekurangan, Engkau cukupkan. Kami tahu tanpa kami meminta, Tuhan telah melakukan yang luar biasa dalam kehidupan setiap orang. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami meminta dengan segala kerendahan hati kami, Tuhan pasti berikan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini yang sungguh-sungguh kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Dan kami juga mohon kepadamu ya Bapa, kiranya doa kami ini Engkau dengarkan, karena kami memohon dengan segala kerendahan hati, dan kami mohon pengampunan dosa dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap layakkan kami berdiri ada sampai detik ini. Bapa, kami juga tidak lupa untuk mengucapkan doa yang selalu Kau ajarkan kepada kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Ceria 337, Kami Sebagai Anak-anak. AC 337, Kami Sebagai Anak-anak. 1, 2, 3. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya.
sekarang kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahan adik-adik boleh dititipkan ke mama papanya ya. Sambil memberikan persembahan, kita akan mengangkat satu pujian dari Piring Ceria 356. Ku beri persembahan. 1, 2, 3. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Satu kali lagi. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga ibadah bisa berlangsung dengan baik hingga detik ini Tuhan. Hari ini kami telah memberikan persembahan, berkati persembahan kami agar berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Berkati juga orang tua kami dalam pekerjaannya. Tuhan Yesus, Tuhan yang berikan berkat, Tuhan sertai pekerjaan orang tua kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita angkat satu pujian dari KC 262. KC 262, apabila kita sukacita. Kita nyanyikan 2 kali ya. 1, 2, 3. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik, anak-anak bunda yang manis semuanya, kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Adik-adik sudah berdoa, sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebentar sebelum kita bubar, sebelum adik-adik boleh melanjutkan kegiatan adik-adik hari ini, kita mau tutup ibadah dengan doa berkat. Adik-adik duduk yang manis, perbaiki duduknya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik saat teduh sebentar. Ibadah kita sudah selesai. Silakan adik-adik simpan Alkitab, kita boleh melanjutkan aktivitas kita. Sampai ketemu lagi adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.